kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hari ini kami ada di hari Sabatmu yang kedua di tahun 2021, 10 Januari. Dan kami bersyukur karena kembali kami boleh ada dalam ibadah raya kami. Ibadah raya di mana kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Ibadah raya di mana kami sebentar akan diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Dan karenanya Bapak, biarlah semua kami, baik kami yang ada di Batam maupun kami yang di Singapura, juga yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, Kau berkati, Kau urapi. Roh Kudus, pimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu. Hari ini adalah hari yang istimewa karena dia adalah hari Sabatnya Tuhan. Hari di mana kita berada di hadiratnya Tuhan. Nah, kami di Batam sejak pukul 5 sore kemarin kembali diguyur hujan. Sampai sekarang belum berhenti. Jadi sudah hampir 22 jam. Ya. Nah, ketika keadaan alam terjadi, ya, kalau kita lihat di televisi Gunung Merapi, lalu di beberapa daerah Jawa Tengah longsor, dan berita teraktual, berita terkini adalah jatuhnya pesawat Sriwijaya di Kepulauan Seribu. Itu semua membuat kita terkadang menjadi takut, membuat kita terkadang menjadi bertanya-tanya, bagaimana kita sebenarnya untuk hidup di tahun 2021. Maka kemarin ketika berita tentang jatuhnya pesawat itu sedang gencarnya, sampai kemudian pemerintah mengeluarkan press release atau konferensi pers tentang peristiwa itu, maka saya juga ikut menyiarkan itu lewat YouTube saya tadi malam mulai pukul 20.30 WIB. Nah, tadi malam saya buat judulnya Hilang Kontak. Dan itu kemudian saya renungkan kembali, saya persiapkan kembali. Hari ini saya buat dia menjadi sebuah judul, Tetaplah Terhubung, Jangan Hilang Kontak. Itu dia. Jadi tema kita hari ini, Tetaplah Terhubung, Jangan Hilang Kontak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Gereja Bethel Indonesia Miracle Service Jemaat Bisan Singapura, saya mau katakan Tuhan kita itu sungguh dahsyat. Tuhan itu sungguh luar biasa. Tidak seorang pun dari kita yang bisa mengikuti jalan pikirannya Tuhan. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa mengukur apa yang hendak Tuhan lakukan. Tuhan murkakah dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi? Tuhan marahkah dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi? Itu bergantung daripada bagaimana sudut pandang kita menyikapinya. Tapi ketika dikatakan, karena sampai tadi malam ketika kemudian saya membuat siaran YouTube saya, pemerintah sendiri pun tidak berani berkata kecelakaan, jatuh, hilang, tapi hilang kontak, sedang dalam pencarian. Tapi kemudian ketika di state dinyatakan pesawat itu mengalami kecelakaan, jatuh, maka pada malam itu tadi juga saya buat siaran YouTube saya, bisa diikuti. Tapi mari jemaat yang dikasihi Tuhan, di tahun 2021 ini kita baru tiba di tanggal 10. Baru 10 hari kita jalani. Masih ada 355 hari lagi yang kita akan jalani, tentunya bersama-sama dengan Tuhan di tahun 2021 ini. Segala kemungkinan bisa terjadi. Segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi tema kita hari ini, tetaplah terhubung, jangan hilang kontak. Kembali saya tegaskan, saya bukan ahli navigasi, saya bukan seorang aviator, saya bukan seorang pilot atau petugas udara. Tapi yang saya tahu, ketika sebuah pesawat hendak berangkat, hendak take off, terbang, maka dia harus memenuhi berbagai macam peraturan. Tentunya yang pertama-tama mesinnya
layak untuk terbang. Yang kedua, ketika dia ancang-ancang mengambil posisi take off, dia harus melihat pemandu di darat yang akan menggerakkan dia untuk terbang. Yang berikut, ketika dia sudah di udara sekalipun, dalam periodik tertentu, dia harus berkomunikasi dengan bandara yang memberangkatkan dia dan juga bandara yang akan menerima kedatangannya, yang kita biasa mengerti ATC, Air Traffic Control Tower-nya. Nah, peristiwa Sriwijaya di hitungan menit keempat dalam penerbangannya, dia tidak memberitahu posisi. Tower juga tidak tahu di mana dia berada, dalam pengertian dia hilang kontak. Bahkan pagi hari ini ada keluar statement, sempat pesawat itu keluar jalur penerbangan. Wow, begitu luar biasanya akibat daripada hilang kontak. Luar biasa, karena ketika hilang kontak itu terjadi, ada beberapa peristiwa yang terjadi yang tidak diketahui oleh berbagai pihak, hanya pesawat yang bersangkutan yang tahu, termasuk pilot, karena penumpang tidak tahu. Tetapi ketika hilang kontak menjadi sebuah poin di sepanjang perjalanan kecelakaan pesawat Sriwijaya, saya mau kasih tahu, ternyata peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa yang mengingatkan kita juga sebagai gereja. Jangan pernah sekali-kali hilang kontak dengan surga. Sampai di sini dulu, saya bacakan firman Tuhan. Nanti kita lanjutkan sehingga kita mengerti kenapa khotbah hari ini kita korelasikan dengan peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya. Yang pertama terambil dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu yang pertama, 2 Timotius 3 ayat 16. Yang berikut adalah dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya, saya mau katakan dengan iman, itu merupakan sebuah khotbah yang luar biasa, khotbah yang monumental, khotbah yang spektakuler. Kenapa? Karena seluruh gereja di Indonesia pasti tahu peristiwa ini. Tapi lewat bantuan media, YouTube, dan sekarang live streaming Facebook, saya mau kasih tahu. Dan kiranya Tuhan memberkati perkataan khotbah ini. Ini adalah khotbah universal. Kita tidak perlu mempersiapkan KKR di mana kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Kita tidak perlu mempersiapkan webinar, Zoom, dan seterusnya. Tapi seketika peristiwa itu terjadi, saya terlalu yakin dan percaya seluruh gereja di Indonesia mendengar berita ini. Tapi ketika kemudian memberikan saya pewahyuan dan hikmat menyampaikan ini kepada kita, catat, tetaplah terhubung dengan surga tentunya. Jangan pernah hilang kontak. Sebagaimana sebuah pesawat, ketika diizinkan dan layak terbang, dia tentunya sudah mengikuti proses dan berbagai macam prosedur. Yang sebenarnya kalau diaplikasikan dalam hidup kita sebagai gereja, sama adanya. Dia pengecekan mesin, panaskan mesin, semua ornamen, semua alat-alat navigasi diperiksa. Kita juga begitu, bukan? Setiap hari.
ketika kita terjaga dari tidur kita, seyogianya kita menghampiri Tuhan dalam sate kita. Ada yang tanya, sate itu apa Pak Pendeta? Saat teduh. Kita masuk dalam pujian penyembahan kita, dalam doa kita. Kita baca Alkitab kita. Dengar seorang pilot sekalipun. Karena kecanggihan teknologi, ada namanya sekarang autopilot. Tidak perlu manusia. Autopilot bekerja sendiri. Tapi seorang pilot ketika dia ada di kokpit, ketika dia ada di kokpit menerbangkan pesawatnya, dia tetap butuh baca peta. Dia tetap butuh bantuan dari tower ATC tadi. Dia tetap butuh bantuan bagaimana dia bisa menerbangkan pesawatnya tiba di tujuan. Dia tetap perlu baca peta. Bukankah itu yang dikatakan di 2 Timotius tadi? Segala tulisan yang diilhamkan Allah, itulah peta kehidupan kita. Apa yang dituliskan, diilhamkan Allah, yang kemudian di Mazmur 119 ayat 105 disimpulkan menjadi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Persoalannya hari ini adalah banyak gereja yang hilang kontak. Hilang kontak maksudnya Alkitab aja gak pernah dibaca. Alkitab hanya jadi pajangan. Malah lebih konyolnya, kalau ada anaknya sakit, anggota keluarga sakit, lalu Alkitab ditaruh di sebelah bantal, seperti mantera begitu. Kadang-kadangnya kalau Alkitab ditaruh di sebelah bantal, yang demam, demamnya turun, yang sakit panas, panasnya hilang. Tapi dengar baik, khotbah yang diberikan Tuhan pada kita lewat peristiwa ini sungguh luar biasa. Jangan sekali-kali pernah hilang kontak dengan surga. Akibatnya fatal. Fatal yang dimaksudkan di sini adalah maut alias kematian. Jemaat, tahukah engkau, kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ketiga elemen itu harus senantiasa terhubung dengan surga. Setiap hari, setiap saat, khususnya roh kita. Roh kita harus tetap terhubung dengan surga. Kita punya frekuensi yang sama dengan surga. Dan kita harus selalu tune setiap saat. Jangan pernah sekali-sekali lewatkan. Maka ketika kita sedang beraktivitas, ketika kita sedang ada di dalam dunia nyata kita, misalnya ketika kita bekerja, ketika kita pun sedang bermain, roh kita harus kita maintain, tetap terhubung dengan surga. Jemaat, hilang kontak adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Yang pacaran tentunya tahu bagaimana hilang kontak. Tidak terhubung 1 hari, rasanya 10 hari tidak terhubung. Sibuk cari info, ada di mana, sedang apa. Saya jadi ingat Mita Talahat, ini sedang apa, sedang di mana katanya. Tetapi saya mau tekankan, tetaplah terhubung. Tetaplah terhubung dengan surga. Memang tidak enak. Ketika kita terhubung dengan surga, tidak enak. Karena di 2 Timotius dikatakan di situ, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau kemarin pilotnya, karena dikabarkan salah arah, bisa terhubung dengan tower, pasti tower berkata, hello, kau salah arah, belok, dan lain sebagainya. Tapi karena dia hilang kontak, dia tidak tahu dia sedang salah arah, dan kemudian mengalami kecelakaan. Fatal adalah maut, adalah kematian. Memang kita di dunia ini masih hidup, bergerak, bernafas. Tapi seketika kita mengalami fatal, mati, maut rohani, maka kita akan semakin mudah dirasuki oleh segala ketidakbaikan. Kita dengan sangat mudah diajak berkompromi oleh dunia ini. Dan yang ujung-ujungnya, ketika kita pun melakukan dosa,
itu rasanya seperti melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi yang saya paling bersyukur, peristiwa ini saya sebutkan sebagai khotbah yang spektakuler. Karena semua gereja di Indonesia mendengarnya. Saya memang terbatas karena koneksitas teman di Facebook ini hanya 5.000. Tidak 265 juta sebagaimana penduduk Indonesia. Tapi saya berdoa bukan karena kuat gagah saya, pesan khotbah hari ini itu bisa menggugah kita semua, agar kita semuanya bertobat. Jika selama ini kita hilang kontak dengan Tuhan dan kita masih hidup hari ini, itu adalah anugerah dan kebaikan Tuhan. Tapi jangan coba-coba pernah hilang kontak lagi dengan Tuhan. Akibatnya bisa fatal. Nah saudara, dalam perjalanan sebuah pesawat, tentunya dia ada tujuan. Perjalanan hidup kita pun punya tujuan, kekekalan. Dan biarlah hari ini ketika firman Tuhan mengingatkan segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu adalah peta kehidupan yang harus kita ikuti. Jangan pernah, mulai hari ini, jangan pernah kau tidak pernah pegang, baca, dan praktekkan ini. Firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah kompromi. Tapi ketika kita mau ada di dalamnya, kita terus terhubung dengan surga. Benarlah apa yang dikatakan Mazmur 119 ayat 105 tadi. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya mau bicara tentang pelita. Do you know pelita? Lantern. Pelita itu kecil. Kenapa tidak dikatakan firman-Mu itu mercusuar bagiku? Atau lampu sorot, apa yang kalau biasa kalau ada show musik 10.000 watt dan seterusnya. No. Kenapa? Agar kita terus menerus bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan pada firman-Nya. Kalau kami dulu di Nias, di kampung kami di Nias, kalau kami misalnya nih ada acara ibadah ke gereja, jalan kaki, nggak ada gojek. Nah, lalu yang dipakai adalah kalau bukan obor, ya lentera. Nah, lentera itu kalau gelap kita jalan, kita angkat begini, kita akan nampak terangnya 2 atau 3 meter ke depan. Kita angkat tinggi pun kita nggak bisa nampak ujung jalan. Jadi ketika kita pegang lentera, kita jalan berdasarkan terangnya itu tadi. 2-3 meter kita berjalan. Artinya firman ini berkata, kenapa tidak sih engkau hidup melekat dengan firman itu? Sehingga firman itu benar-benar menjadi terang pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Intinya tetaplah terhubung dengan surga. Jangan hilang kontak. Pagi tadi bagaimana kita? Nanti malam mau tidur bagaimana kita? Sekarang sedang beraktivitas bagaimana kita? Kita sedang menikmati off day kita bagaimana kita? Tapi Tuhan berkata tetaplah terhubung. Jangan hilang kontak. Dan jangan pernah bermain-main lagi tentang ini. Karena cukuplah kemurahan kasih setia Tuhan menghinggapi kita semua sampai hari ini. Tidak bisa kita duga apa yang akan terjadi, tapi yang pasti masa depan Tuhan yang pegang. Bukan masa depan kita di tangan iblis, no. Iblis pasti tetap mereka-rekakan yang jahat kepada kita. Tapi ketika kita tetap terhubung dengan surga, kita tidak pernah hilang kontak dengan surga. Apapun kuasa di luar kuasa surga, itu tidak akan bisa mengenai dan mencelakakan kita. Jemaat, sampai di sini yang akan kita dengarkan. Biarlah Roh Kudus yang mengajar kita semua bahwasanya Tuhan sungguh mengasihi kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah ketika kami mencoba untuk mempraktekkan itu dalam hidup kami,
kami tetap terhubung, tidak hilang kontak dengan surga. Mari Bapa yang baik, mampukan kami, Roh Kudus yang menuntun, membimbing langkah hidup kami. Bapa, terima kasih, dan biarlah segala hormat kemuliaan hari ini kami persembahkan bagi nama Yesus saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.